yaitu gangguan disosiatif. Dalam dunia psikiatri klinis, disosiatif adalah gangguan dalam fungsi kognisi dan kesadaran yang seharusnya terintegrasi. Dalam fenomena ini, ingatan masa lalu, kesadaran tentang identitas, pikiran, emosi, gerakan, sensasi, atau pengendalian menjadi terpisah dari kepribadian seseorang, sehingga individu tersebut tidak dapat mengontrol hal tersebut. Selain itu, gangguan disosiatif dapat diartikan gangguan kepribadian yang ditandai dengan adanya perubahan terkait identitas, memori, kesadaran individu. Kepribadian ini disebut juga dengan kepribadian ganda. Orang-orang yang mengalami gangguan disosiatif akan mengalami kesulitan untuk mengingat peristiwa-peristiwa penting pada dirinya. Bahkan mereka melupakan identitas dirinya dan mengganti dengan identitas baru. Secara umum, penyebab utama dari gangguan disosiatif yaitu trauma masa lalu, seperti trauma pada masa anak-anak, penyiksaan fisik, pelecehan seksual, serta kecemasan yang luar biasa akibat ingatan menyakitkan. Kurang lebih seperti itulah penjelasan tentang pengertian dissociative disorder yang telah dipaparkan oleh teman saya, Maria Aprilia. Selanjutnya, saya akan membahas tentang klasifikasi dan penyebab dari dissociative disorder. Klasifikasi dissociative disorder yang pertama yaitu amnesia disosiatif. Amnesia adalah simptom berupa tidak mampu mengingat bahan yang harus diingat yang ada dalam ketidaksadaran. Dalam amnesia disosiatif ini, orang menjadi tidak bisa mengungkapkan informasi pribadi yang penting dalam bentuk tidak bisa dikatakan sebagai lupa biasa. Nah, menurut Nevitt, Ratus, dan Green, amnesia disosiatif ini mencakup amnesia selektif dan amnesia keseluruhan. Nah, amnesia selektif ini individu hanya melupakan beberapa hal khusus dalam periode waktu tertentu. Sedangkan amnesia keseluruhan ini individu lupa akan semua kehidupannya, seperti apa dirinya, apa pekerjaannya, di mana tempat tinggalnya, dan dengan siapa dia tinggal. Gangguan amnesia disosiatif ini biasanya terjadi pada wanita remaja dan wanita berusia 20 tahun. Gejala yang dialami pada gangguan ini adalah tidak bisa mengungkapkan informasi pribadi sebagai bentuk peristiwa yang penuh tekanan atau trauma. Yang kedua yaitu fugu disosiatif. Fugu adalah simptom berupa pergi meninggalkan rumah tanpa tujuan. Fugu disosiatif mencerminkan kenyataan bahwa pasien secara fisik pergi meninggalkan situasi rumah atau pekerjaan biasa yang mereka lakukan dan tidak dapat mengingat identitas sebelumnya. Menurut Maldonado, fugu disosiatif ini terkesan normal dan tidak menunjukkan adanya gejala-gejala dari gangguan mental. Karakteristik diagnostik dari fugu disosiatif ini adalah melakukan perjalanan tertentu melampaui hal-hal umum yang biasa dilakukan sehari-hari. Kemampuan mengurus diri secara dasar dapat ditanganinya dengan baik, serta melakukan interaksi sederhana dengan orang yang tidak dikenal. Biasanya terjadi secara singkat, bisa berjam-jam atau bahkan berhari-hari dengan pemulihan yang spontan dan cepat. Yang ketiga, ada gangguan identitas disosiatif. Menurut DSM-4-TR, gangguan ini sebelumnya disebut dengan kepribadian ganda, di mana individu ini memanifestasikan dua atau lebih kepribadian yang berbeda. Gangguan identitas disosiatif ini terjadi karena sebagai bentuk mekanisme pertahanan untuk mengatasi trauma. Karakteristik diagnostik dari gangguan ini adalah adanya dua atau lebih kepribadian yang berbeda, di mana kepribadian ini mengendalikan perilaku yang berulang dan tidak dapat mengingat informasi penting dari dirinya. Gangguan identitas disosiatif ini dapat terjadi pada anak-anak, bahkan yang baru berusia 3 tahun. Yang keempat yaitu gangguan depersonalisasi. Gangguan ini adalah perubahan menetap atau berulang dalam persepsi diri bahwa perasaan seseorang akan realitasnya secara sementara hilang. Penderita gangguan ini menganggap bahwa setiap peristiwa yang terjadi dalam kehidupannya itu bukan merupakan kejadian yang nyata. Kriteria diagnostik dari gangguan ini adalah pengalaman menetap atau berulang yang seolah-olah berada dalam mimpi.
dan penderitaan klinis dalam fungsi sosial. Kriteria utama dari gangguan ini adalah ketidaknyataan dan keterasingan. Gangguan depersonalisasi biasanya terjadi pada usia 15-30 tahun. Yang kelima, yaitu gangguan disosiatif lain tidak spesifik. Apa saja sih yang termasuk gangguan ini? Ada gangguan trans, yaitu perubahan keadaan atau pasien menunjukkan penurunan responsivitas terhadap stimulus lingkungan. Lalu ada sindrom daya pulih ingat, di mana pasien mampu mengingat kenangan akan pengalaman atau konflik yang menyakitkan yang memiliki nilai signifikan. Lalu ada sindrom Genser, di mana ini merupakan gejala psikiatrik berat secara voluntar. Kadang-kadang dijelaskan dengan memberikan jawaban yang tidak akurat atau berbicara melampaui ini. Nah, yang terakhir ada brainwashing, yaitu upaya untuk mereformasi pola berlogika tertentu kepada seseorang ke arah pola berlogika lain dengan tujuan tertentu tanpa disadari oleh penerima brainwashing. Brainwashing ini bisa dikatakan sebagai pembentukan kembali pikiran seseorang. Selanjutnya yaitu tentang penyebab dissociative disorder. Yang pertama, faktor lingkungan sosial. Faktor ini seperti penyiksaan fisik atau pelecehan seksual yang dialami pada masa kecil. Tidak adanya dukungan setelah terjadinya penyiksaan atau pengaruh lainnya bisa bersumber dari pengalaman traumatis yang lain. Yang kedua yaitu behavioral, menunjukkan kemungkinan adanya penguat untuk menampilkan peran sosial dan kepribadian ganda. Yang ketiga ada emosional dan kognitif, di mana faktor kecemasan dengan memisahkan diri secara psikologis dari emosi atau ingatan yang menyakitkan, seperti perasaan tidak nyata atau penumpukan rasa sakit secara emosional dan fisik. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya tentang penanganan dissociative disorder yang akan disampaikan oleh teman saya, Nasrul Kamal. Di sini saya akan membahas tentang penanganan dissociative disorder atau kerennya kepribadian ganda ya. Penanganan ini, kepribadian ganda. Penanganan gangguan disosiatif ini difokuskan pada mengungkapkan dan menceritakan ingatan traumatiknya. Mungkin keburukan atau kebutuhan dan disosiasinya dia hilang lah. Jika trauma itu dapat diekspresikan dan diterima, saat ini tidak ada penelitian sistematik yang telah dilaksanakan ya tentang efektivitasnya penanganan apapun untuk gangguan disosiatif. Obat anti kecemasan, anti depresi dan anti psikotik juga kadang-kadang digunakan tetap hanya untuk mengurangi saja gitu tuh, tidak total untuk menyembuhkan gangguan ini. Jadi belum ada obat yang ditemukan oleh para ahli untuk benar-benar menyembuhkan dissociative disorder ini. Kemajuan di bidang penanganan ini membutuhkan pemahaman yang lebih baik tentang gangguan dan secara lebih umum tentang proses mental ya. Sadar atau tidak sadar. Jadi seorang terapis berusaha membantu orang yang menderita gangguan identitas disosiatif ini untuk mengungkapkan dan belajar mengatasi trauma-trauma masa kecil yang mereka bangun lah, kontak langsung dengan kepribadian lainnya. Oke, seperti itu. Semua kepribadian dapat diminta untuk berbicara tentang memori dan mimpi mereka, semampu mereka dengan memberikan keyakinan bahwa terapis akan membantu gitu. Terapis ini akan membantu mereka untuk memahami kecemasannya dalam upaya membangkitkan pengalaman traumatisnya secara aman dan menjadikan pengalaman tersebut disadari gitu tuh. Ada juga terapi keluarga. Terapi keluarga ini membutuhkan kehadiran dan dukungan penuh ya dari keluarga atau orang terdekat dengan pengidap dalam prosesnya. Keluarga akan diberi penjelasan dulu tentang apa itu gangguan disosiatif serta meminta mereka untuk mengalami tanda-tanda atau gejala ketika terjadi perubahan kepribadian tersebut. Hal ini juga dapat membantu memudahkan proses penyembuhan gangguan yang dimiliki seseorang itu atau
ada anaknya atau ponakannya, jadi bisa membantu. Ada dengan teknik terapi psikoterapi. Prosedur dari psikoterapi ini juga menangani gangguan disosiatif bertujuan untuk menyatukan berbagai kepribadian yang ada hingga menjadi satu kepribadian yang utuh lagi. Proses pengobatan ini biasanya memakan waktu bertahun-tahun ya, tidak cepat. Artinya perlu proses yang cukup lama, sehingga butuh komitmen juga dan keinginan kuat untuk sembuh dari pengidapnya. Metode pengobatan psikoterapi ini juga dapat membantu pengidap gangguan dissociative disorder ini dalam menghadapi trauma yang menjadi penyebabnya. Jadi trauma itu akan diketahui dan siap gitu tuh menghadapi traumanya tersebut. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawaban yang benar adalah B. Jawaban yang benar adalah D. Jawaban yang benar adalah A. Jawaban yang benar adalah D. Jawaban yang benar adalah B. Jawaban yang benar adalah A. Jawaban yang benar adalah C. Jawaban yang benar adalah D. Jawaban yang benar adalah B. Jawaban yang benar adalah D.